pembelajaran PAI di SD. Jadi bagaimana mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam untuk anak SD. Seperti itu. Kemudian ngajar juga administrasi dan manajemen pendidikan, lebih ke pendidikan agama Islam juga, dan kemudian kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan saya mengajar di berbagai prodi di pendidikan agama Islam dan juga dosen tamu di luar kampus. Jadi karena mungkin saya S1-nya ekonomi, jadi senangnya wirausaha. Terus punya UKM juga, UKM batik, UKM fashion muslim, terus UKM muslim sportwear juga, UKM batik, sama UKM sekarang lagi mau ngembangin kafan halal. Karena kalau kain kafan itu sebenarnya dari mori, tapi kain mori ini bisa dipakai buat batik dan juga bahan dasar batik dan juga buat kain kafan. Jadi kalau kemarin ihram halal bahannya kayak handuk, itu kan di koper katanya berat, terus nggak bisa dibawa pulang. Sekarang kan trennya habis ihram dibawa pulang buat nanti kalau wafat katanya mau pakai kain itu. Akhirnya saya ngembangin ihram yang dari kain kafan ini dari kain mori gitu. Jadi lagi ngembangin sih apa ya istilahnya ramuannya kayak apa yang dimana si kain ini bisa dipakai buat ke ihram juga, tapi bisa pas pulang bisa dipakai buat kafan, tapi kain itu juga sama pembatik bisa dipakai buat ngebatik. Jadi si kain yang dipakai ini benar-benar udah halal, labelnya halal, dan juga kan kalau kayak kafan masa nggak halal gitu ya. Terus masa kalau kita pakai baju yang dipakai buat ihram nggak halal, kan harus halal. Nah, sementara yang ada di masyarakat saat ini itu dari Cina buatannya, dan kita nggak tahu itu halal apa enggak. Nah, terbaik dari situ saya pengen itu dibuat gitu untuk bidang nilai-nilai di ranah fashion lah. Sementara untuk penguatan akidah saya lebih banyak berbicara mengenai tarbiyah kolbu. Tarbiyah kolbu ini sebenarnya didapatkan sejak saya mengalami ujian ketika mengurus suami 7 tahun sakit. Jadi konsep sakit itu sebenarnya bagi kami ya, mau sakit mau kesenangan dan ujian itu sebenarnya sama gitu. Dua-duanya kan datangnya dari Allah ya. Ujian datangnya dari Allah, kesenangan juga datangnya dari Allah. Tapi bagaimana ketika saat ujian itu menjadikan kita merasa bahwa ujian itu adalah rahmat. Nah, itu yang didapatkan sehingga terdapatlah si konsep tarbiyah qalbu ini. Jadi bagaimana konsep tarbiyah qalbu ini ada di dalam hati kita ya, selama kita dapat ujian juga kita tetap belajar, tetap bersyukur, mendapatkan kesenangan, apalagi harus lebih banyak bersyukur. Nah, backgroundnya, latar belakangnya itu kan kita tahu ya, karena sekarang Hari Ibu, mungkin saya lebih banyak berbicara peran kita sebagai perempuan, sebagai muslimah, peran yang sangat besar dalam membentuk peradaban. Peran penting ini dimulai sebagai diri kita, muslimah kita sendiri ya. Kalau ibu punya anak yang perempuan gitu, kalau bisa dari kecil kayak sekarang nih, saya memang sering juga bawa anak-anak ke kajian ya, dari majelis taklim, anak kecil saya itu dibawa, karena kebiasaan itu tuh nanti akan kebawa ketika dia remaja dan ketika dia besar. Jadi ketika saya kecil, kalau nggak dibawa majelis taklim sama nenek saya tuh, sama ibu saya, sama nenek saya, dan ternyata setelah besar itu kebiasaan. Jadi senangnya kita juga ke majelis taklim. Saya aktif di Masjid Salman waktu zaman SMA, karena waktu itu berhijab kayak belum kayak sekarang. Jadi saya harus ikut kegiatan keagamaan, jadi ikut di Salman setiap hari Minggu, dan setelah kuliah Unisba saya juga ikut kegiatan di masjid. Jadi kegiatan majelis taklim itu memang sudah ada dari kecil gitu. Jadi nggak cuma karena udah ibu-ibu terus ikut majelis taklim gitu, nggak, tapi sudah diwarnai memang kita senang dengan kegiatan keagamaan, dan itu memang sudah dididik ya sama kakek, nenek, bapak ibu juga untuk selalu ikut dalam kegiatan keagamaan. Saya anaknya aktif, saya senang fashion, saya senang nilai-nilai ke model kayak gitu dari kecil, tapi diperbolehkan berkegiatan setelah besarnya di bidang itu, tapi tetap nilai-nilai agama yang paling penting yang menjadi dasar. Nah, jadi waktu remaja itu harus dikasih tahu peran kamu sebagai perempuan itu seperti apa. Nanti setelah menikah akan menjadi istri, setelah menjadi istri kamu akan menjadi ibu bagi anak-anak kamu. Nah, setiap episode itu kita harus paham gitu. Jadi sebagai perempuan kamu punya tugas. Kalau anak perempuan itu kan biasanya sudah 14-an, pas sekarang lebih muda lagi ya. Nah, pada saat udah dianggap mendapat haid itu kan berarti udah dianggap dewasa. Itu biasanya orang tua kita sebagai orang tua udah wajib memberitahukan
kewajiban dia, kamu sebagai perempuan yang kita harus menjaga, mungkin kalau misalkan belum berhijab juga nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai baju pendek, terus jaga pergaulannya, terus kamu bakal yang terjadi dengan mudah kamu bakal seperti ini. Jadi hal-hal seperti itu harus sudah dikasih tahu sama orang tua. Nah, kalau misalkan di dalam keluarganya itu, ini dari dalam perspektif keislaman ya, peran ibu itu sebagai, kenapa sampai dikatakan madrasah utama dalam membangun sebuah peradaban? Ya karena di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan sampai menyebutkan ada surat An-Nisa, ada surat Maryam, dan ada surat Saba. Surat Saba itu kan sebenarnya kerajaan Saba ya, Ratu Balkis itu kan perempuan juga. Sampai mengagungkan segitunya ada apa sih dengan perempuan? Karena pada dasarnya laki-laki juga akan lahir kalau nggak ada perempuan, kecuali Nabi Adam, ya kan? Jadi kenapa perempuan itu Allah sangat menjunjung tinggi nilai perempuan, sampai pernah satu kali sahabat Rasul menyatakan ke Abu Hurairah, dari Abu Hurairah disampaikan seorang laki-laki datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti? Kemudian beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Masih menjawab ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia baru menjawab ayahmu. Ibu itu 3 loh, ibu baru ayah. Artinya peran ibu ini sangat besar terhadap bagaimana pembentukan karakter di keluarga. Walaupun orang tua ikut membentuk karakter, tapi madrasah utama kenapa disebut ibu, karena memang ibu dan ibu. Jadi sebuah peradaban itu akan besar. Mungkin kita melihat peradaban Islam pada zaman kemasan Islam, saya yakin tuh perempuannya pada saat itu dididik dengan baik oleh gubernur atau oleh sultan pada saat itu. Pasti ada kajian tentang Islam yang mengharuskan perempuan harus sekolah tinggi, pasti itu. Karena nggak mungkin sebuah peradaban yang sangat cemerlang pada saat itu yang menghasilkan laki-laki dan perempuan yang pinter kalau nggak dilatar belakangi oleh ibu-ibunya, nggak mungkin. Karena biasanya di dalam sebuah pendidikan tuh, ketika ibunya berpendidikan tinggi, pasti anaknya juga akan ikut berpendidikan tinggi. Jadi kalau misalkan waktu itu orang tua saya nggak S2, tapi ibu saya lulusan SMA, orang papa saya lulusan D3, tapi anak-anaknya itu pada saat, karena perempuan semua berlima, kita tidak boleh berhenti kalau nggak S1. Jadi itu ingat banget, walaupun sekolahnya di swasta gitu ya. Saya kan di Unisba, adik saya D3 di ekonomi, nomor 3 tuh di sekolah tinggi bahasa asing, bahasa Jepang, nomor 4 di Unpas, nomor 5 baru dapat negeri di Unpad. Tapi kami itu waktu itu saya kan pengen banget jadi pramugari, tapi ya itu menolak gitu. Kamu boleh jadi pramugari setelah kamu S1 gitu. Karena ternyata setelah saya besar nih, setelah saya sekarang baru paham kenapa kita disuruh sekolah tinggi. Karena kalau misalnya sekolah tinggi nih sarjana, sampai orang tua saya kan wafat setelah saya nikah, jadi yang dinikahkan oleh orang tua tuh orang papa saya tuh cuma saya aja. 4 orangnya itu kan berarti otomatis ibu yang membesarkannya, dan itu menjual aset-aset selain rumah. Jadi bisa selesai semua, bisa menikahkan semua anak-anaknya, karena memang ya itikat tadi itu harus semua anak-anaknya sekolah S1. Karena kalau dalam pikiran saya tuh berpikir bahwa oh iya benar, kalau anak S1 pasti nanti suaminya juga minimal S1. Jadi ada peningkatan pola pendidikan. Dan pola pendidikan biasanya diikuti oleh peningkatan pola perekonomian. Jadi tidak mengulang kemiskinan yang berada di orang tua kita ulang lagi gitu. Nah, dengan pendidikan tuh kita bisa menghapus pendidikan, karena menghapus kemiskinan, karena pasti secara perekonomian dia akan lebih baik daripada orang tua. Nah, dengan pendidikan yang lebih baik dia akan bisa menciptakan generasi yang lebih baik. Karena gini, saya di rumah tuh kan terbiasa dari kecil membaca. Karena kan saya kan generasi X ya. Kita generasi X. Ya. Okay. Generasi X karena kan generasinya udah alpha ya. Generasi X itu kan generasi yang belum ada handphone, belum ada internet, ya kan, belum ada semua. Jadi media yang kami pakai ketika kita pengen tahu di luar pembelajaran adalah hanya buku TV, radio, majalah. Waktu itu saya remaja kan tahun 90-an, jadi masih dari langganan Bobo, terus langganan majalah Gadis, langganan majalah Femina gitu kan. Jadi hanya ada media cetak yang bisa dijadikan media pembelajaran dan buku. Nah, semua itu kita nggak akan bisa menggali
apa yang kita minat kita itu. Kalau misalnya perut kita keroncong, jadi artinya si orang tua juga harus tahu paham gizi yang baik buat anak. Dan untuk menghasilkan makanan yang di meja gizi yang baik kan gak harus yang mewah-mewah, tapi 5 sehat 4 sempurna itu terpenuhi dari mana? Pasti ibunya memiliki pengetahuan. Karena dia paham, anak saya pengen pintar, anak saya pengen pintar, pengen konsentrasi pada saat belajar, berarti makanan juga harus kasih yang bagus. Nah, makanya Pak Presiden bener tuh ngasih makan ke anak-anak sekolah SD untuk makanan yang baik. Karena dia tahu pada saat generasi emas 2045 dia pengen generasi orang Indonesia di generasi alpha atau beta yang sekarang tuh pengen pinter. Ada generasi alpha ya sekarang kan udah milenial, Gen Z kan udah kuliah, berarti generasi alpha itu pengen pinter karena dia tahu saya mengharapkan Indonesia akan berkembang di generasi alpha ini. Nah untuk ini nggak hanya pinter, kalau misalkan cuma orang-orang talented doang yang pinter, berarti Indonesia hanya diupas oleh sedikit. Padahal warga negara Indonesia jauh lebih banyak yang tidak talented daripada yang talented. Pintar bisa, saya pengen pintar banyak gitu. Artinya orang-orang yang tadinya sebenarnya pintar karena gizinya buruk ya, jadi akhirnya nggak sampai. Nah dengan makanan yang baik itu akhirnya jadi kesampaian nih. Karena gimana pun juga kalau kita lapar kita nggak bisa mikir. Kalau misalnya kita masih berpikir bahwa saya besok makan apa, hari ini saya makan, nanti sore saya makan apa, anak-anak yang hanya punya pikiran itu dia nggak akan konsentrasi buat belajar, saya. Nah, pakai somehow saya sangat bersyukur ya berada di orang tua yang bukan terlalu berkecukupan juga enggak gitu ya. Tapi pada saat itu susu tuh selalu ada gitu. Jadi selalu disuruh minum susu, sarapan ibu saya nyiapin gitu kan. Dan memang setiap minta buku dibatasin, saya boleh minta buku bisa sebulan berapa, boleh itu bisa dikasih. Dan memang anak-anakku udah dididik untuk wirausaha. Jadi karena buku kami banyak, majalah buku banyak tuh saya sewain. Jadi kan saya dapat uang tuh dari nyewain buku, yang karena rumah saya di kampung bukan di komplek kayak gini, dinyewain. Jadi saya juga ikut mereka baca buku gitu ya. Hasil buku yang saya dapetin uang itu saya beliin buku lagi. Jadi setengah 1-2 buku dalam sebulan, 1 buku dibeliin papa saya, 1 buku saya yang beli. Karena kan hiburan pada saat itu cuma toko buku Gramedia yang ada di Jalan Merdeka kan ibaratnya, nggak ada kita mau kemana gitu, mau permainan kan juga belum kayak sekarang, belum banyak juga. Kalau kolam renang paling kan setra ya, jadi lebih terbatas banget pada zaman kita kecil gitu kan. Nah, artinya di situ justru orang tua kita lebih banyak berperan ya sebagai madrasah utama, terutama seorang ibu itu sangat banyak berperan dan menciptakan anak-anak yang pintar. Ini Bu, kalau anak-anak pintar itu kita bisa asah, suruh kursus saja, suruh kursus matematik, suruh kursus ke ruang guru lah, ke mental aritmetik lah, bahasa Inggris ya, itu anak kita bakal pintar ya kan. Tapi ada nggak sekolah pendidikan karakter religius? Nggak ada kan, paling di TPA ya kan. Tapi itu juga orang gurunya tidak akan mengajarkan kamu salam ya sama orang tua atau sama yang orang lebih besar, kan enggak, pasti orang tua kita yang ngajarin. Artinya pendidikan karakter ini hanya kita yang bisa, kita ibu yang bisa. Sebagai kalau orang Sunda kan ada masih ada tata krama, sopan santun bisa diajarin kan, nilai budaya yang bisa kita serap gitu ya, itu kan bisa kita kembangin. Nah kalau misalkan orang itu pintar tapi nggak ada adat, kan buat apa pinterannya dia? Jadi sebenarnya adab dulu baru ilmu, gimana pun juga ya. Sekarang kayak kemarin kejadiannya kita pernah lihat, kita tahulah kejadian yang orangnya berilmu tapi nggak beradab, akhirnya dia malah menyudutkan diri ya. Jadi anak pintar itu belum tentu punya adab, tapi jadi yang lebih penting itu justru beradab. Kalau beradab pasti berilmu, tapi berilmu belum tentu punya adab. Jadi diajarkan yang paling utama itu nilai-nilai agama. Karena gini Bu, penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Mukadimah, kemudian Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, kemudian guru saya Profesor Didin Hafidudin itu mengatakan bahwa pendidikan agama itu yang paling dasar. Pada zaman peradaban Islam, sampai anak umur 14 tahun, 10 tahun, kalau anak itu belum bisa Al-Quran, nulis, dia nggak akan belajar matematik, belajar nggak akan. Jadi justru pendidikan agama dulu di 10 tahun pertama setelah dia balita mungkin ya, dia itu pelajaran agama dulu. Setelah dia bisa belajar agama, pendidikan agama, baru dia jadi sampai SD itu cuma belajar agama doang. Nah setelah SMP dia baru pelajari ilmu hidup.
dukun apa seperti itu, karena dia paham pada zaman itu untuk apa pinter kalau misalkan dia nggak punya ilmu agama, karena justru ilmu apa keilmuan itu akan rusak kalau dia nggak punya ilmu agama, kira-kira kayak gitu. Jadi jadi kalau kita kan sekarang kan karena saya juga sekuler ya, maksudnya membedakan nih antara ilmu agama sama ilmu pengetahuan, harusnya kan barengin ya. Nah, saya sendiri juga sekolahnya sekolah negeri dari SD sampai SMA, terus kuliah juga di Unisba. Nah, baru nilai-nilai keislaman tuh didapetin justru setelah kuliah di Unisba, karena itu pun universitas Islam, jadi kan ada nilai keislaman. Jadi gimana pun juga peran ibu tuh ketika dia bisa memberikan pengetahuan agama yang baik, terus dengan suruh ngaji lah, misalnya kita nggak bisa ngajar ngaji ya, tapi suruh ada orang yang ajarin kita ngaji, tapi lebih baik sih kita yang ngaji, paling nggak huruf alif batasnya itu kita yang ngajarin. Jadi kalau misalnya punya balita nih, jangan ngajarin dulu A, B, C, D, enggak, ngajarin dulu hijaiyah, karena hijaiyah itu kita yang harus ngajar, karena kalau bisa ngaji kan kita yang nggak salah. Nah, tapi kalau alif batasa alif A, B, C, D, E gitu dan seterusnya, itu guru juga akan ngajarin di sekolah dan pasti bisa. Tapi kan ada anak-anak banyak bisa baca tapi belum tentu bisa ngaji. Jangan ngaji seharusnya justru kita ajarinnya justru hijaiyah. Nah, saya juga baru tahu ilmu ini setelah saya sekolah. Jadi pendidikan ke anak 1, 2, 3 itu beda gitu. Ke anak 3 ini saya lebih mempraktekkan apa yang saya dapat di kampus dan dari majelis taklim juga, terus kemudian dipraktekkan ke anak saya yang kecil. Jadi dia memang sekarang memang nggak sesuai target ya, harusnya SD itu saya harusnya SD kelas 6 tuh udah juz 30, bahkan udah nambah gitu ya. Sekarang masih belum selesai nih juz 30-nya. Jadi dia punya hafalan. Jadi beda dengan kakak-kakaknya. Nah itu kenapa kita sebagai madrasah, karena selalu ada ini ya Bu, ada istilah seorang ibu tuh bisa memelihara berapapun anaknya banyak. Ya kan masih bisa dipelihara kan. Tapi anak belum tentu bisa mengayomi satu ibu. Nah itu mungkin nanti PPTX-nya boleh deh di share nanti. Terus kalau masalah tarbiyah qalbu, karena sebenarnya ini kalau misalnya dijelasin panjang banget ya, karena ini hasil pemikiran saya tentang rumus tarbiyah qalbu itu kayak rumusan spiritual, bagaimana kita tetap konsisten, bagaimana kita tetap istiqomah berpegang kepada Allah gitu, selalu berpegang kepada Allah sama Rasul. Jadi kan di situ memang ada sholat tahajud, kemudian ibu-ibu mungkin tahu ya lagu Tombo Ati yang Sunan Bonang yang dipopulerkan Mas Opik, yang Tombo Ati itu ya, yang misalnya baca Quran, sholat malam, kemudian berkumpul dengan orang soleh seperti ini, berkumpul dengan orang soleh, perbanyak puasa, kemudian zikir malam diperpanjang. Nah itu sebenarnya baru maintenance ya ibu, baru itu baru minimal yang harus kita lakukan, itu baru minimal. Itu saya bikin ini tapi udah diperiksa, udah dapat pengakuan dari guru saya, ini bener gak gitu kan hasil rumusan tarbiyah qalbu ini. Terus itu udah di ibaratnya udah diperiksa gitu sama guru saya, terus bilang iya itu benar. Tapi yang dia bilang waktu beliau bilang Tombo Ati itu masih ini loh, katanya Tombo Ati ini masih untuk maintenance saja, jadi bukan yang utama. Justru yang utamanya itu masih kamu tuh masih harus belajar secara terus menerus, karena kita tahu kan iman tuh naik turun, jadi kita harus secara terus menerus belajar terus, karena kadang-kadang dan bagaimana cara kita membersihkan hati, nah itu yang paling utama. Karena ilmu tuh kadang-kadang datang ya, kalau hati kita nggak bersih tuh dia tuh nggak datang. Kadang ada ilmu yang kita dapat karena kita belajar, ada ilmu yang kita dapat kita nggak belajar tapi dapat ilmunya. Jadi ada dua, ada knowledge by version atau ada certain knowledge. Jadi ada ilmu yang dia datang karena kita bersih jiwanya, tiba-tiba ilmu kita datang. Itu kan kayak ide gitu, kayak ilham itu kan ilmu yang Allah kasih langsung, nggak kita belajar di satu sekolah. Tapi ada ilmu yang karena kita memang mempelajari materi itu, misalnya tentang misalnya tentang fikih, tentang berwudu misalnya, itu kan karena kita datang ke majelis taklim dan kita belajar dengan ustadz atau ustazah. Artinya itu adalah ilmu yang memang kita ingin kita pelajari untuk bisa berwudu lebih baik. Jadi ada
tentang kebersihan hati ini juga disampaikan oleh Profesor Quraisy. Beliau menyampaikan bahwa di metode penelitian itu kan kalau dosen kan biasanya kalau bikin suatu materi kan, makanya saya juga terbiasa karena nulis ya kayak persis kayak dosen karena mau dijadiin jurnal. Ada metode penelitian, dia bilang kalau misalkan di metode penelitian itu kan berarti misalnya pengalaman, pengamatan seperti itu ya. Tapi di dalam Islam itu kebersihan hati. Kalau tanpa kamu bersih hatinya, ilmu itu nggak akan datang. Ada beliau seperti, dan memang saya pikir iya juga ya. Kalau misalkan kita lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat negatif, itu kan kayak ngerusak itu untuk yang mendekatkan kita ke Allah itu ada penghalangnya lebih tebal. Jadi itu kan memang gak bisa instan ya. Untuk membersihkan hati itu kita harus terus menerus, jadi konsisten. Ya paling enggak ngelamarin yang kata Sunan Kalijaga lah, yang tombo hati itu kan cuman maintenance, tapi minimal itulah bisa dilakukan kayak gitu. Kemudian karena di sininya memang ada formula Basiro, kemudian dalam Islam itu kan ada taklim, ada takdib, ada taklim, tarbiyah, takdib. Nah kalau kita ini masih taklim, jadi masih satu arah kan waktu-waktunya juga nggak banyak. Tapi kalau misalkan kita sekolah secara formal itu taklim, karena kita dituntut untuk paham seperti ini. Nah untuk saya bisa paham masalah rumusan spiritual ini juga saya belajar di kajian Pak Kiai Lukman ya, non formal itu di 2019, 4 tahun baru bisa ngasih formula ini. Ibaratnya masih rangkuman apa yang beliau sampaikan itu saya baru bisa setelah 4 tahun gitu. Itu pun saya masih minta ini, tolong minta dibetulin apa yang masih salah gitu kan. Jadi lama ibu-ibu kalau ingin belajar tuh, dan kalau bisa kalau bisa setiap kita belajar itu kita catat gitu. Kita catat apa, karena materi kan biasanya bertema ya, kita baru catatan. Jadi kita akan melihat refleksi catatan kita sekarang dan tahun depan dengan tema yang sama itu pasti tetap ada beda. Oke, seperti itu. Kemudian saya selalu mendoa yang menjadi teladan itu selalu Nabi Ibrahim, karena dalam keluarga ya selalu Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini masya Allah ya, ujiannya banyak. Kemudian beliau juga direkam di dalam Al-Quran itu banyak ya, makanya kenapa di dalam sholawat saya nggak heran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim gitu kan. Selalu disebutkan tuh ada dua nabi di dalam salawat kita, Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Karena secara keturunan juga memang Rasulullah keturunan Nabi Ibrahim juga, dan secara nabi juga memang dalam nabi yang sama. Tetapi Rasulullah itu ada keistimewaannya karena beliau bukan dari beliau itu dari Ismail, dari Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail itu nggak punya turunan nabi langsung ke Rasulullah. Sedangkan kalau Nabi Ishak itu kan Nabi Yakub, Nabi Yusuf punya cucu Nabi Ayub punya anak Nabi Zulkifli. Kemudian kemana terus nanti ketemu lagi di Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai ke Nabi akhirnya ke Nabi Isa. Jadi cabangnya beda gitu. Jadi kalau Rasulullah itu memang Allah muliakan sama-sama dari Nabi Ibrahim, tapi Allah memuliakan langsung dari Nabi Ismail langsung ke Rasulullah. Dan itu nggak ada pencapaian. Kalau yang lain-lain kan dari sini kan nanti ketemu jadi ada Yahudi ya, diklaim oleh, karena Nabi yang diklaim oleh 3 agama itu kan Nabi Ibrahim. Karena diklaim oleh Islam, diklaim oleh Yahudi, dan diklaim juga oleh Katolik Nasrani gitu kan. Sedangkan kalau Nabi Ibrahim itu Rasul memang tidak sama di dalam bagian, tapi dia sendiri, jadi berbeda. Nah, ada satu surat yang kalau bisa ibu-ibu jangan ditinggalkan doa ini. Robi Habli minasyolihin, sebutin namanya Robi Habli. Kalau saya kan anaknya tinggal 2 nih sekarang, jadi Robi Habli minasyolihin Karim, Robi Habli minasyolihin dia, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan sampai ditinggal Bu. Kalau bisa ya sebanyak mungkin, sampai masak, sampai ngapain gitu kan didoain, masya Allah. Terus habis sholat juga jangan lupa didoain, karena kita nggak tahu, kita kan pengen ya pas sudah kita wafat gak hanya anak kita, tapi mungkin anak cucu kita juga ngedoain
karena saya sampai sekarang kalau misalkan habis doa selalu bapak saya tuh, maka bapak saya Rusmana namanya, jadi Bapak Haji Rusmana bin Mustafa Kamil. Mustafa Kamil kan kakek saya ketemukan dengan kakek saya Mustafa Kamil bin Ahmad bin Mahadi. Nah Mahadi itu kan ulit saya nggak ketemu sama ulit saya, tapi saya tetap mendoakan. Saya yakin pasti kakek Mahadi itu dulu mendoakan ini, Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan pasti yakin saya bilang, karena beliau mendoakan ini kan ada kakek saya kemudian ada bapak saya. Tak lupa dari situ saya mendoakan nenek saya, Ibu Haja Anissa binti Fatma juga uyut saya ketemu sama uyut saya Fatma gitu kan, dan beliau juga orang baik dan orang soleh gitu, selalu mendoakan. Jadi artinya saya yakin ya ini pasti akan ada amalan kiriman doa daripada anak cucu kita kalau sudah wafat, karena kan kita pengennya nggak cuma setelah anak kita wafat ya udah berarti nggak ada kiriman doa, enggak gitu, tapi kan yang dari anak cucunya, nanti cucu cicit gitu ya. Jadi setiap keluarga itu tahu ini loh tokoh sosok kita yang selalu mendoakan. Jadi didoakannya itu tidak hanya oleh anak-anak keluarga kita, dan juga mungkin kalau kita punya murid, kalau kita punya anak yang dulu pernah anak yatim mungkin yang pernah kita bantu gitu ya, itu juga kan sama ya, anak kita walaupun bukan anak keturunan. Jadi jangan pernah lupa untuk mendoakan anak-anak. Nah hasilnya itu Bu, di dalam itu kita balik lagi ke Nabi Ibrahim di Tarbiyah Qalbu ini. Kenapa saya selalu mencari contoh itu selalu Nabi Ibrahim ya, karena ini juga dari hasil riset saya sebelumnya. Sesungguhnya kan memang di dalam surat Yusuf ayat 11 itu kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mau menikah. Jadi di dalam kisah Nabi Ibrahim ini memang banyak ibroh banget ya, bagaimana Nabi Ibrahim ini diasingkan ke gua, kemudian dia diasingkan ke gua dan menjauh dari orang tuanya ya, dari bapak ibunya pada saat muda, karena bapaknya ini kan pembuat berhala. Kemudian pada saat itu penguasanya juga sangat keji kan, Namrud, yang kemudian akhirnya semua bayi harus ditangkap ya, semua bayi laki-laki yang baru lahir itu harus ditangkap, sampai akhirnya Nabi Ibrahim juga ditaruh di gua dan masya Allah ya, karena dengan dan memang karena seorang nabi dan perlindungan dari Allah bisa hidup ya kan, dan tidak wafat dan bisa bertahan sampai beliau besar pun beliau mencari Tuhan. Bagaimana katanya Tuhan saya matahari, tapi kok hilang, Tuhan saya mungkin hilang, akhirnya ganti bintang, kok tetap hilang juga, Tuhan saya tidak pernah hilang kan. Jadi pencarian ilmunya itu memang dari knowledge certain. Jadi saya pengetahuan yang memang Allah kasih ilham, kan gak punya guru Nabi Ibrahim. Jadi benar-benar Allah yang membimbing. Makanya kan di kebersihan jiwa itu benar ya, mendatangkan ilmu udah memang beliau sendiri memang sudah disiapkan seperti itu. Kemudian beliau menikah dengan Siti Sarah, lama nggak punya anak gitu kan, sampai akhirnya dinikahkan lagi dengan Siti Hajar, yang mana Siti Hajar itu sebenarnya beliau itu seorang tawanan dari kerajaan mana, dan putrinya itu Siti Sarah Siti Hajar. Jadi sebenarnya bukan seorang budak doang, tidak, beliau itu seorang bangsawan ya, seorang putri raja yang menjadi tawanan dan kemudian dinikahkan dengan Nabi Ibrahim, sampai ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan Nabi Ismail untuk anaknya. Dan perjuangan untuk Nabi Ismail ini juga banyak perjuangannya ya, setelah punya anak, udah lama nggak punya anak, tapi setelah punya anak malah disuruh meninggalkannya di tempat tandus, tapi sekarang tempat itu menjadi berkah dengan tempat yang di Mekah. Ibu pasti udah tahu bagaimana ceritanya. Jadi kemudian Nabi Ibrahim juga akhirnya Siti Sarah punya anak, Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak itu beliau punya anak setelah Nabi Ibrahim itu sangat tua, dan Siti Sarah itu juga sangat tua. Sambil beliau tuh tersenyum, karena mana bisa saya yang udah tua punya anak gitu ya, tapi dengan karena kehendak Allah ya, tidak mungkin bisa lahir, dan lahirnya Nabi Ishak. Nabi Ishak meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim, kemudian beliau juga punya anak, salah satunya Nabi.
Nah, kisah Nabi Yakub ini sebetulnya sangat menarik untuk kisah Nabi Yakub. Itu saya sekarang kalau Nabi Yakub bercerita tentang menceritakan tentang anak-anaknya yang punya anaknya banyak, kemudian beliau kan saking sering nangis sampai jadi buta. Kemudian bapak ayah Abi katanya saking sering nangis masih buta, masih terus mengharapkan Yusuf akan kembali. Di situ ada kisahnya tuh yang menceritakan bahwa Nabi Yakub tuh bilang, aku hanya mengadukan seluruh resah, kegelisahan, ke semua yang aku rasakan hanya kepada Allah. Nah itu betapa kuat pembelajaran penguatan akidah dari Nabi Ibrahim dan keluarga itu, sampai ke cucunya gitu ya, sampai ke Nabi Ishak pun paham gitu bagaimana dia hanya mengadu seluruh apa yang terjadi baik dan buruk itu hanya kepada Allah. Nah itulah yang kalau misalnya saya pelajari ketika mengalami berbagai cobaan hidup tuh ya ini memang udah di jalan, udah ada di tulisannya gitu kan. Orang Nabi Yakub juga Nabi Yakub juga berbicara seperti itu. Seluruh nabi juga ujiannya luar biasa lah. Saya mah gak ada papanya gitu ibaratnya satu helai daun pun tidak akan jatuh tanpa izin Allah, apalagi saya tidak ada punya segala sedetik pun untuk bisa mengubah kehendaknya, itu nggak ada. Jadi setiap ujian ya udah saya terima. Yang menjadi justru yang harus kita pikirkan adalah ketika dapat ujian itu kita harus bagaimana, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mencari solusi ketika kita mendapat ujian itu gitu kan. Karena ujian itu sebenarnya ada istilah menaikkan derajat gitu ya, tapi sebenarnya itu tuh cara Allah buat, memang benar cara Allah mendidik kita untuk kita bisa berpikir lebih baik, bisa melangkah lebih baik lagi gitu kan. Mungkin karena tanpa ujian itu kita kan kalau mau naik kelas nggak mungkin gak ada ujian ya. Sekolah SD aja mau naik SMP ke SMP kan ada ujiannya ya, sama kehidupan juga gitu. Dan manusia juga pasti dikasih cobaan itu kan berbeda-beda ya. Mungkin kita melihat satu ini kok orangnya lebih susah sih daripada yang saya gitu, atau yang lebih mudah, padahal sebenarnya enggak. Setiap manusia pasti diberikan ujian, cuman bagaimana cara kita menghandle setiap ujian itu bagaimana. Jadi akhirnya kalau nanti mungkin bisa di share Terena, kalau dari kesimpulan dari tarbiyah qalbu itu ya, yang pertama itu kita tuh itu kan di As-Saffat ayat 11 ya, Rabbi habli minasyolihin, itu surat Nabi Ibrahim menyampaikan itu. Jadi jangan pernah tidak mendoakan sampai diusap. Kalau saya biasanya Rabbi habli minasyolihin, kalau lagi habis sholat sih disebutin ya, tapi kalau ketemu anaknya saya sering suka sini Rabbi habli minasyolihin dia, Rabbi habli minasyolihin, sering-sering gitu kan, karena kita pengen anak-anak kita tuh anak yang soleh. Karena saya paham kalau anak soleh dia pasti ngelahirin anak-anak yang soleh juga, soleh-soleha. Anak-anak soleh-soleha pasti begitu juga ke anak-anaknya. Jadi kita jadi sebab nanti setelah, kalau sekarang mungkin masih ada, kita masih berdoa sendiri, tapi ketika kita nggak ada, itu yang kita saya pikirin tuh. Ketika saya udah di liang lahat tuh siapa sih yang akan ngirimin doa ke saya gitu. Jadi selama kita hidup, ibu kita sebagai ibu yaitu yang bisa dilakukan tuh ngajarin ke anak kita biar anak kita tuh jadi anak yang soleh yang selalu mendoain kita. Dan nggak mungkin itu kalau anak walaupun kayak juga udah emas juga akan kepake nanti mah. Kalau kita udah di lahat yang kita mengharapkan pasti kan kiriman doa-doa ya. Kemudian yang keduanya Nabi Ibrahim juga mengatakan bahwa harus memiliki kepedulian yang kuat terhadap pendidikan anak. Jadi pendidikan anak tuh ya Bu sebenarnya investasi buat kita. Kalau anak kita bisa mendidik anak-anak kita soleh, itu investasi buat kita. Nanti kita pas udah tua, kan kita waktu kecil ada orang mereka yang di stroller ya. Nanti kalau kita udah tua nggak bisa apa-apa, gantian anak kita yang kan kebanggaan tuh, anak kita yang ngedorong kita, yang memelihara kita, yang nganterin kita, itu kan kebanggaan buat kita. Nah itu tuh didapat dari mana? Karena itu hasil didikan kita, buah kita ngedidik anak-anak. Jadi ya, pendidikan itu sangat penting, bagaimana caranya mendidik anak-anak kita. Karena gimana pun juga ya Bu, kalau kita berhasil mendidik anak kita, kita juga berhasil memberikan kontribusi buat kemajuan peradaban Islam kita juga. Peradaban Islam, kemajuan pendidikan, kita juga ikut berkontribusi. Kemudian yang ketiga harus juga itu tadi pendidikan. Yang ketiga juga kita harus memiliki kepedulian yang kuat terhadap kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu kan berarti ekonomi. Jadi kita juga, karena anak yang kalau itu tadi saya bilang, kalau masih
masih mikirin makan, dia gak akan bisa mikir. Kreatif itu gak akan bisa didapetin. Kreativitas anak itu hanya bisa didapatkan makanannya sudah tercukupi, kebutuhannya sudah tercukupi, dia pasti bisa lebih kreatif. Tanpa, gak mungkin dah dia mau kreatif kalau misalnya buku aja nggak kebeli buku, dia mau apa, kan pasti anak tuh butuh mainan. Itu yang kita mainan itu media untuk dia kreatif kan kita misalnya gadget ya, minimal ya gadget juga kan banyak konten-konten yang pendidikan kan ya. Kalau misalnya itu anak-anak yang lain belajar, dia nggak belajar lewat situ misalnya, dari mana dia bisa mengolah kreativitasnya kalau kita juga tidak sejahtera. Jadi sejahteranya itu bukan dengan kita ngasih barang mahal, kalau enggak sekemampuan kita, tapi kita membuat, mendidik bagaimana dia juga berpikir kreatif. Dan anak-anak berpikir kreatif dari mana? Ibunya harus kreatif. Ibunya nggak kreatif, nggak mungkin anaknya itu kreatif kan. Nah, kemudian cara mendidik kita juga ya, yang tetap agar kita bisa menghasilkan yang beradab itu, ini udah dijelaskan Bu oleh Imam Al-Ghazali di Ilhamuddin, kemudian Profesor Raya Ahmad Sabsi juga mengadakan riset. Ya, saya yakin beliau tuh memang menyebutkan sih, ngambil dari bukunya Ihya Ulumuddin, bahwa yang pertama tuh harus memberikan motivasi kepada anak. Kalau misalnya nggak mau belajar, ditanya kenapa nggak mau belajar. Enggak, kemarin baru bagi rapot ya, masih ada anak yang anaknya pintar, alhamdulillah sekolahnya nilainya bagus, tapi buat udah mah bagus, tapi anak tuh pasti nggak selalu protes gitu, kenapa nilai saya segini gitu, saya kan udah belajar gitu kan, padahal nilainya bagus gitu. Tapi menurut dia kok nggak sesuai dengan saya, itu udah belajar banyak tapi kenapa nilainya segini gitu. Ya itu padahal udah bagus, tapi harusnya kan lebih dari itu gitu kan. Nah kayak gitu ya, itu harus kasih motivasi ya. Oke, mungkin sekarang mungkin ada yang lebih baik dari anak-anak yang lain, atau itu juga udah bagus kak, jangan kebandingin, itu juga udah bagus sebenarnya nilai segini, tapi siapa tahu semester depan itu menjadi motivasi kamu menjadi belajar lebih baik. Jadi tidak pernah ada bu anak bodoh, yang ada tuh anak malas, nggak ada anak bodoh, anak tuh malas karena gimana pun juga mungkin SD dia belum berkembang, tapi nanti kuliah siapa tahu dia lebih baik. Jadi jangan pernah mengatakan anak itu bodoh, enggak, karena semua anak itu sebenarnya pintar, yang ada cuma ini malas sama ini. Dan kita juga harus paham anak kita tuh jagonya di mana, karena kita selalu mikiran tuh anak tuh harus sains gitu ya, enggak bu, kasihan anaknya. Kalau misalnya anak kita tahu, harus paham anak kita tuh kayaknya di bidang sains, yang ini bidang sosial, kita kembangin. Kadang kita anak yang dikasih support, semangat, kok lagi positif dari orang tuanya, dia juga akan berkembang sama saya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu jangan lupa melakukan kebiasaan hal yang baik dan positif. Itu tadi ya, diajakin ciptakan lingkungan yang baik yang bisa menstimulus anak-anak itu selalu berpikir kreatif, berpikir positif lah, positive thinking, terus tidak bullying ke temannya, tidak bullying ke adiknya, pokoknya tidak melakukan hal yang positif. Itu kan energi positif itu sebenarnya adanya di keluarga, yang kalau dia pede, ketika dia masuk terjun di sekolah juga dia bisa presentasinya juga lebih pede, ketika dia di masyarakat dia juga lebih bisa banyak kontribusinya di masyarakat. Kemudian juga keteladanan. Nah ini keteladanan ini bu, sebenarnya yang paling utama loh bu, keteladanan. Saya nggak mungkin sholat duha, tahajud deh, kadang saya masih bolong. Tahajud saya ngeliat itu dari saya kelas 5 SD, ngeliatin kakek nenek saya, karena saya suka nginep di rumah misalnya kakek nenek gitu. Karena kebetulan teman saya doang cucunya yang entah kenapa nenek tuh mondok di mak katanya gitu, nginep di rumah nenek gitu ya, karena rumahnya agak jauh gitu, padahal masih sekecamatan, sekelurahan, tapi beda RW gitu. Kadang cucu-cucu yang lain tuh ada dari 3 tante masih di situ, nggak pernah mau nginep sama nenek gitu. Berarti saya belajar kenapa ya mati jam 3 udah bangun gitu kan, ternyata bangun mandi sholat tahajud. Jadi saya tuh ngeliat dengan kepala mata sendiri, kalau saya usik kebangun gitu, malah lagi sholat. Saya 5 SD tuh, tapi nggak disuruh sholat sama mama, dan masih kecil mungkinnya sampai 5 SD, tapi itu tuh membekas loh. Terus kemudian ada saya tuh pergi habis sholat tahajud, kemudian ke masjid sholat berjamaah sama kakek, karena memang punya masjid sebelah rumah. Udah sholat berjamaah, terus mata pergi ke pasar, ngajar ibu-ibu di masjid yang lain, ikut pengajian gitu, pokoknya ikut pengajian, langsung pergi ke pasar,
jam setengah 6 teh udah di rumah udah masak. Jadi jam 6 nih kakak saya tuh punya kebiasaan kalau sholat subuh sampai jam 6 tuh nggak pernah keluar dari masjid buat wirid. Keluar dari masjid sampai ke rumah tuh emak teh udah siap dengan makan. Jadi jam makan itu jam 6 teh di meja Tuhan. Ya, jadi bukan makanan berat ya, maksudnya nasi goreng teh apa gitu, udah apa nggak pernah makan roti kayak gitu, mungkin karena orang zaman dulu ya, jadi makan teh udah ada. Jadi beres wirid teh manis sama makanan teh udah siap yang gitu tuh. Pagi-pagi teh kalau saya sekolah kan sekolah jam 7, jam 6 teh kan udah mandi, saya udah nenek sebelum datang teh saya teh udah mandi, jadi makan jam 6 teh. Tante saya, om saya, emak apa teh udah ada di meja, tapi jarang sih tante saya, om saya ikut waktu itu. Dan saya emang jadi malah nenek apa saya baru kepikiran mungkin karena udah tua kakek nenek anaknya udah pada gede, yang dua kan udah belum nikah gitu, tapi udah nggak ngumpul dan mungkin kuliah kemana jadi nggak pernah ngumpul. Dengan kehadiran saya teh kayak ada anak kecil mungkin, jadi dan saya juga nggak tahu kenapa saya yang udah nggak di sini aja udah sama mama aja gitu kan, sekolah deket SD Coblong daripada dari Biru itu kampung ibu saya, bapak saya rumah harus naik angkot, nah di sini mah nggak jalan gitu kan. Jadi akhirnya ya jadi setahun saya ikut sama emak, enggak saya balik lagi ke rumah papa gitu. SMP balik lagi ke rumah emak, aku mau sama emak lagi ya tapi ya gitu bolak balik ke udah SMP kelas 5, sekarang mah di SMP kelas 3 aku harus balik lagi ya ke papa gitu. Jadi tapi pengalaman 2 tahun sama nenek kakek itu ternyata pembelajaran, oh itu saya ngelihat dan itu tuh ternyata pas SMA saya ngeliat lagi adik papa saya. Jadi apa yang diturunkan kakek saya tuh dilihat papa saya juga melakukan hal yang sama. Habis sholat subuh itu wirid, nah mungkin karena punya guru yang sama ya, kebetulan mungkin bapak saya tuh ikut torikoh juga ya. Terus setelah mau menjelang umur 35an, kalau saya perhati mungkin ya, saya juga nggak tahu, kalau dilihat dari hasil bukunya catatannya kayaknya belajar torikoh di satu guru, karena wirid yang dibaca apa sama papa tuh sama gitu. Jadi dan setelah sholat subuh tuh nggak pernah berhenti kalau belum beres, dan itu dilakukan juga setelah maghrib ke isya. Jadi maghrib ke isya teh nggak pernah dia di masjid aja. Kalau di rumah papa saya kan ada musola, ya udah di musola. Nah kegiatan setelah sholat subuh itu baru melakukan kegiatan karena berusaha baru bekerja, dan itu setiap sejam mau azan biasanya berhenti. Setiap mau azan, sejam mau azan biasanya berhenti. Dan itu juga sama kakek nenek saya gitu, sejam sebelum azan berhenti mandi. Jadi setiap sholat itu selalu dalam keadaan bersih, sudah mandi dan menjaga wudhu seperti itu. Jadi ternyata keteladanan itu luar biasa ya. Saya ngeliat sholat tahajud, oh ya, dan itu ternyata juga orang tua kayak gitu. Sekarang adik saya mungkin karena mau umur 40-an, yang gak usah disuruh ya jadi gitu sendiri gitu. Jadi tadi malam tuh kan saya nginepin di rumah ibu, jadi pagi-pagi teh tahajud gitu kan, adik bungsu tuh biasanya udah ribut, kalau sakit pun udah ke musola sendiri. Kebetulan di rumah itu 2, jadi tadi kenapa saya nggak tahajud kesiangan, udah tahu gitu akhirnya jadi kayak gitu, karena ternyata itu dari orang tua. Jadi luar biasa ya keteladanan ini gitu. Terus sama reward and punishment. Jadi kalau anak punya prestasi, jangan lupa bu kasih hadiah, nilainya bagus, alhamdulillah, kasih ciki kayak apa gitu ya. Bukan masalah dikasih ciki ya, tapi anak akan sebut, dan itu tertanam gitu ya pola itu, bahwa orang tua kita menghargai. Jadi penghargaan itu dari rumah dulu, dari kita sebagai orang tua. Kan kita juga senang ya kalau misalnya dapat reward dari suami misalnya, karena udah ngedidik si ade sampai dapat juara, itu kan pasti peran ibu. Udah bapak mah kerja, ya saya juga kan lebih perhatian gitu ya. Dan apalagi kalau ngajar itu juga kan ibu nggak bisa ngajar, ya udah dilesin, itu kan pasti peran kita yang lebih banyak antarin les ke sana kemari, bukan suami kita gitu kan. Tapi kan pasti bapak juga ngasih reward, bunda hebat, udah ngajarin lesnya ini sampai nilainya bagus. Kan kita seneng kali kalau misalkan setiap laporan kita, anak-anak kita bagus, dapat penghargaan dari suami. Ya apalagi anak. Jadi 4 itu bu yang untuk bisa mendidik anak-anak kita berkontribusi kepada peradaban nantinya ya. Kita berharap generasi Islam itu kan, kita pengennya berbicara generasi Islam tuh pengen baik lagi gitu ya. Generasi gemilang Islam tuh pengen baik lagi, tapi yang baik lagi tuh nggak bisa cuma bicara aja gitu.
ya memang actionnya itu memang harus dari keluarga. Jadi mungkin ini jadi kita jika berpikir kita lebih jauh ya, ini sebenarnya salah nih nulisnya, semua wabah bukan wabah, harusnya semua ujian, wabah dan ujian itu, mau wabah ini harus diganti ujian, itu sebenarnya semuanya rahmat ya, karena kita tuh jangan lupa kalau nggak ada ujian kita pasti lupa bersyukur, tapi dengan ujian kita jadi ingat bersyukur, dan apapun itu jadi jalan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah ya, karena gimana pun juga ketika kita pasrah, kepasaran kita tinggi ya, kita tuh pasti tenang. Jadi kalau misalnya ada semua dulu karena Allah, la haula wala quwata illa billah, saya emang nggak bisa apa-apa, ya pasti jadi tenang. Nah kebahagiaan itu tuh, ketenangan itu bahagia. Jadi salah satu kebahagiaan itu kita tenang, jadi indikator loh Bu. Kalau kita dapat ujian kita tuh tenang atau kita gelisah, itu indikator. Berarti kalau kita lebih banyak gelisah, berarti sebenarnya kita nggak bahagia. Tapi ketika kita lebih tenang, lebih bersyukur, apapun yang Allah kasih ya kita syukuri. Dan kita mah la haula wala quwata illa billah, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dengan seperti itu ya, itu tapi butuh latihan yang nggak bisa sekali, tapi butuh selalu bersyukur, selalu tenang. Dan jangan lupa Bu, kita konseling itu butuh, karena kita juga butuh bahagia tuh. Kita kan bukan ahlinya ya, kayak Rina kan ahlinya, bisa ngajarin nih Bu kita untuk bisa dapetin bahagia itu kayak apa. Karena kan kalau terapis itu kan udah belajar, udah ada sertifikatnya untuk menjadi terapis, itu nggak gampang. Dan kalau butuh itu perlu konseling juga nggak apa-apa, karena gimana pun juga betul Bu, ibu yang bahagia itu pasti anak-anaknya gitu. Mungkin itu sharing saya sebagai seorang ibu ya, kita juga sama ibu di sini. Saat ini anak saya tinggal ada 2, semuanya 3, tapi yang nomor 1 tuh wafat ketika ketika kuliah semester 2 di kedokteran tahun 2015. Kemarin setahun ini nih Bu, Masya Allah ujiannya berat sekali. Setahun ini tuh ibu saya wafat tanggal 15 Maret, kemudian calon menantu saya tanggal 16 April, suami saya tanggal 27 Juli, kemudian kemarin Desember tanggal 5 itu guru saya, salah satu guru utama saya Hizam Kabani yang dari di Amerika wafat. Saya rencananya baru tahun depan ada conference di Amerika tuh sekalian mau berkunjung ke beliau, tapi Masya Allah Allah ambil jadi ya segalanya itu tapi Allah memberikan hadiahnya seperti itu. Jadi tenang aja Bu, tetap pasti ada Allah, pasti salah. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Energinya kata tuh luar biasa gitu ya. Jadi word by word tuh, kata per kata tuh benar-benar apa ya, hidup sekali gitu ya. Terutama Belum bosan kali Bu, coba ada dibawa hiburannya. ya. Jalan dulu nggak apa-apa ya. Ya aku Capek ya. Di rumah itu di Balai Endah. Masya Allah. Lancarnya motor. Oh iya. Karena kan nggak bisa setengah jam, lebih dari setengah jam. Ya, jadi betapa ilmu itu yang membuat Teteh tuh selalu bahagia ya, meskipun ujiannya teh luar biasa gitu ya. Bayangin Ya. kalau nggak ada mahasiswa wah. Kalau nggak ada Allah dan nggak ada ilmu gitu ya, kan masih benda lain ya, ya bukan Allah gitu ya. Nggak ada Allah dan ilmu, apa namanya, ya sudah kolaps gitu ya. Itu terasa banget ya. Ya maksudnya ya saya juga dulu single mom gitu ya. Luar biasa kalau kita nggak dicelupkan sama Allah dengan ilmu. Dan ilmu itu bukan yang jurnal-jurnal gitu juga sih ya. Kerelaan kita untuk selalu mengosongkan gelas berjumpa dengan siapapun atau bahkan apapun gitu ya. Misalnya ya, saya mah pernah lagi stuck banget gitu ya, si tingkah laku kucing tuh jadi ide gitu ya, terus si pohon yang berbuah jadi ide gitu kan, ketika masalah tuh sedang nyari di buku tuh ayah jawaban, naros ke guru tuh ayah gitunya, bahkan seorang ahli sekalipun gitu kan ternyata tidak bisa benar-benar menjawab. Kita memang yang harus
mencari akal gitu, meskipun memang dari sumber utamanya dari situ. Nah itu dimulai dari kita harus selalu mengosongkan gelas kata tadi membersihkan hati ya. Jadi ilmu yang datang ke kita gak cuma nerap dan diamalkan, lebih dari itu manfaat gitu ya. Jadi apa ya, dengan ilmu ini yang ingin saya pengen edukasikan ke banyak ibu gitu ya, karena sekarang kan udah hedon banget ya hidup kita. Dulu pas saya berpikir ya, karena dulu saya kan juga tinggal di KL ya, sama dengan Teteh, saya pernah hidup di kalangan sosialita gitu ya, yang wah gitu luar biasa. Saya pikir yang jauh dari agama itu hanya yang seperti itu, tapi ternyata saya masuk ini mah jadi bergaul dengan ibu pedesaan pun gitu, masya Allah gitu ya. Ketika kita jauh dari ilmu itu ya kita tuh kayak gelap aja gitu ya. Dan ternyata nggak semua orang yang misalnya kan seolah-olah gitu orang kaya oh berarti dia lupa dunia. Banyak orang di desa yang nggak punya apapun lupa dunia, sampai dia tuh jadi apa ya, semakin jauh dan semakin kufur gitu ya, dan akhirnya rezekinya semakin seret. Sedangkan yang sama Allah diberi kecukupan harta tapi dia ingat Allah, itu ya manfaat gitu loh semuanya ya, harta ya ilmu ya semua gitu ya. Jadi saya qadarullah diperjalankan sama Allah ya. Dulu di pernikahan pertama ex itu di bawah presidennya Petronas yang komplek rumahnya itu dekat menteri di sana di ya Berjaya. Terus berpisah gitu ya, karena saya sakit, beliau menikah lagi. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih, cuma saya aja nggak mampu. Kenapa? Yang paling besar baru SMP kelas 3, yang bungsu 5 tahun. Jadi terus tiba-tiba pindah ke Bandung, plung aja di dago pojok ya, ngontrak di bener-bener dari yang komplek menteri ya, berat gitu ya dago pojok. Dan kebetulan qadarullah karena masih proses divorce, jadi uang juga belum jelas, nggak berani dong kontraknya gimana, bener-bener nggak ada isinya nggak ada isinya. Harta terbesar saya hanya diri saya dan anak-anak. Itu akhirnya jadi tahu betapa wah saya ini diberi Allah tuh luar biasa gitu ya. Yang bisa jadi waktu di rumah komplek menteri itu saya tidak bisa menikmati apa yang Allah beri gitu, tapi begitu di rumah yang istrinya Fitri itu ya, alias gak ada barang, gak ada apa-apanya kecuali anak dan saya doang gitu itu kerasa ternyata ini harta berharga saya yang mungkin dulu saya lupa gitu ya, karena tidak ada ujian itu yang diundang oleh salah kita sendiri. Jadi tapi juga saya memaafkan kelemahannya yang tidak mampu itu dengan lagi saya jalan sakit. Mungkin kalau di luar ada yang mampu ya nggak apa-apa, dan saya memaafkan juga itu. Cuma balik lagi, saya mah tidak mau mengurusi dosa beliau dengan hidupnya, saya mah mengurusi diri saya aja gitu ya, bahwa ketika dulu mungkin tidak terasa tuh karunia-karunia. Jadi ibaratnya saya tuh pernah ngerasain tikus mati di lubuk padi ya, punya semuanya tapi satu yang saya nggak punya, bahagianya. Makanya saya kan nulisnya tuh ya, wah kayak orang muter-muter nyari-nyari bahagia. Semua punya gitu ya, duit kalau kata orang ya bisa dipakai mandi lah gitu ya. Mobil ada 3, motor ada, mana ada gitu ya, tapi yang satu saya nggak punya, bahagia gitu ya. Ya memang ada perjalanan saya juga yang memang karena akhirnya saya terjun di dunia konselingnya, karena akhirnya ternyata saya juga ada bermasalah, dan Allah itu memang menjodohkan itu sesuai. Jadi kitanya bermasalah, si pasangan bermasalah karena kitanya memang ada masalah, dan kita tidak harus bertanggung jawab dengan masalah-masalah dia, fokus dengan perbaikan diri kita. Dan itu memang luar biasa ya, saya ngalamin nggak punya apa-apa, punya ilmu aja gitu ya. Ilmunya juga ilmunya iya lain saya ayah gitunya. Itu
itu tuh membuat saya merasa kaya dalam waktu cepat gitu. Saya pernah ngalamin di Dago ya, kan rumah kontrakan gak ada apa-apa, tapi itu cara kaya dengan sangat cepat karena ketika kita merasa cukup, ya memang Allah tuh kirim sesuai yang kita perlu aja. Meskipun gak ada apa-apa, tapi saya tetap bisa kuliahnya di KL. Kan orang teh ngeliat ya, si teteh cenanya lucu, cenanya kan saya juga ngajar SD di Albiruni itu dari Dago itu 40 kilo kan, 20 kilo pulang pergi 40 kilo. Terus cina ayah setiap hari naik angkot, setiap 2 minggu sekali naik pesawat kan itu cina. Tapi kan di mata Allah tuh seolah memberi saya ilmu, angkot sama pesawat itu sama, di nggak ada isinya dengan lengkap itu sama beneran. Wallahi ya, karena saya udah ngalamin gitu kan. Tapi semoga Allah jaga saya dari kesombongan gitu ya. Beneran sama, tergantung kita sikapinya. Jadi saya tuh suka bingung ya. Kebetulan saya kan juga pengen ngejejukkan ibu-ibu single mom gitu ya. Saya tuh pernah ngalamin gitu ya, seperti yang mereka alami gitu. Pengen mereka pun nantinya menemukan kebahagiaannya. Tapi kan memang qadarullah setiap orang itu juga perlu spesial untuk berubah. Cuman selalu merasa dia paling menderita sedunia gitu. Itu yang kadang-kadang saya pun masih sih sekarang. Jadi cuman gini, saya tuh juga ngalamin gitu di rumah kontrakan yang gak ada isi itu pernah gitu ya. Saya ngalamin yang nanti sore mau pernah, tapi anak-anak nggak pernah tahu sih. Pokoknya mana di meja makan ada gitunya. Dan dengan jualan segala dia jual itu, cuma harga diri aja yang nggak jual, alhamdulillah. Karena saya tuh harga dirinya tinggi banget ya, jadi kasar nama orang makan gini. Kuliah saya juga sampai bilang gini, kan orang Malaysia ya, awak cina meninggalkan semua kekayaan, tanya boleh tak kita bertukar saya. Kata saya teh gini, saya udah hampir gila gitu kan ya, terus dia, oh tak apa cina gila yang penting harta banyak. Tapi maksudnya saat itu gitu yang harta saya itu adalah jiwa yang utuh gitu. Maksudnya yang ingin saya kejar tuh ya, menurut saya harta berharganya tuh itu ya. Jadi saat gak punya apa-apa, ketika punya Allah dan ilmu tuh cukup. Yakin. Dan Allah tuh cukupin semua. Saya pengen makan ayam ada, tiba-tiba saya teh jual, kan kalau reseller kita ibu-ibu kan udah gitu, jual 10 ngarepin saya keur makan budak itunya. Itu saya teh kayak gitu, tapi di Facebook seolah juga gitunya juga segala ayat gitu kan. Itu sebenarnya memancing karunia gitu kan, dan menjaga bahwa semua tuh oke, baik-baik aja. Meskipun di sejadahmu agus banjir bandang gitu. Air mata teh gitu. Tapi beneran itu ngalamin mau naik pesawat ada gitu kan, mau kuliah ada gitu. Jadi dulu teh kuliah teh ngandelin jualan itu kan kalau di kilang bisa di 3 kali lipatnya harganya teh. Ada yang nitip Kartasari, Bronx Amanda, Cilok gitunya. Ada temen yang penasaran gitu kan, terus saya naikin harganya, terutama dosen tuh kalau pesan tuh banyak gitu ya, sambil bilang nanti kamu sambung PhD gitu ya. Kenapa sih Gus, alhamdulillah. Karena mungkin orang bingung ya, apalagi ibu saya itu kan memang secara pendidikan juga SMA, daripada kuliah ngabisin uang gitu kan ya, udah we jualan naon gitu kan. Ari saya dulu bayangin dari rumah di komplek Menteri keluar rumah nggak pernah kerja sama ibu, jadi kan nggak tahu. Yang saya ingat cuma pesan prof waktu itu teh, kamu harus terus kuliah apapun caranya gitu. Karena saya akhirnya ceritakan. Tapi waktu kuliah tuh udah cerai? Proses belum. Oh. Jadi Dan nikahnya sama orang Malaysia. Kenapa? Nikahnya sama orang Indonesia. temennya Pepatra juga. Saya mah tidak mau membicarakan beliau ya, ini membicarakan saya aja. Jadi saat itu tuh kata prof pokoknya harus terus kuliah. Dan saya mau kerja nggak tahu kerja apa, ngajar tahu nggak gajinya berapa? Tahu kan?
gajinya tahu kan. kayak Tapi kata itulah, tutup aja ya Bu itu ya, luar tapi biasa. cukup ya. Rezeki itu nggak, kalau kita pakai matematika bakal gila sendiri. Jadi gaji dengan punten yang langsung diberatnya 1,5 juta. Udah gitu jaraknya dari Dago ke Albiruni di Cibubur. Ongkosnya sabar hanya. Tapi daripada saya ngejedok gitunya di rumah, langsung gila sendiri. Terus saya ke Allah, ya Allah, saya cuma bisa ngajar dan saya cuma mampu ngajar dan kuliah. Saya nggak bisa jualan ya Allah. Jualan ya gitu aja. Dan anehnya tuh yang beli sedikit gitu ya, tapi selalu cukup. Misalnya ayam gitu, teh beli yang 10, saya dapat 1 paket buat makan anak. Ya gitu aja. Gak harus ramai gitu yang beli. Yang penting mah cukup gitu ya. Dan luar biasa gitu ya. Betapa bisa jadi itu tidak saya rasakan waktu saya serba ada. Karena semuanya dianggap biasa. Tapi begitu nggak ada, ya Allah makan ayam tapi enak ya Gusti. Terus begitu pengen kuliah, nah kalau mau itu kan harus tiket tuh ya, biar yang murah-murah ya jauh-jauh hari. Wah itu pemburu tiket udah kayak berapa bulan sebelum gitu kan. Udah untungnya dosen juga paham dan tidak hanya saya yang seperti itu. Jadi kami itu yang kuliah di situ itu ya petarung-petarung semua. Ada teman saya itu orang India. Dia itu tidak punya apa-apa. Jadi lucu kan, saya masih makan di kantin ya. Dia itu udah profesor. Dia makan itu bekal ya, mie yang dicampur aduk sama nasi. Udah dari dia. Kenapa? Pokoknya udah dari dia. Enggak. Bekal dia. Dia bekal, jadi memang dia ngekos gitu. Udah profesor. Saya ditanya. Jadi sekolah lagi. Kenapa sekolah lagi S2? Karena saya ingin menyembuhkan diri sendiri. Dia itu orang India tapi profesor bidang bahasa Malaysia, kan bingung ya. Saya merasa disconnect gitu ya. Tapi saya tak punya duit gitu ya. Jadi dia tuh bayar sendiri demi sebuah ilmu, dan dia makanlah saya ya we gitu. Saya makan di kantin teh, wah awak orang kaya gitu. Saya jadi bingung ya. Saat itu saya belum terlalu mendapat hikmah dari Allah bahwa sebegitu dahsyatnya gitu ya peran ilmu itu. Jadi pas dia ngomong gitu kan cuma di kantin doang itu dia makan kan biasanya, ternyata memang kantin kampus ya. Segitu kan masih mahal gitu. Tapi mereka bela-belain loh, nahan lapar buat dapat ilmu. Dan mereka itu kan kalau di kita maupun ternyata kadang-kadang guru teh dibalik ilmu itu mereka tuh menghargai gitu. Jadi Di Malaysia. mereka nggak makan tapi asal ke guru ngasih sesuai gitu. Maksudnya ya udah biasa segitu bisa namanya gitu. Jadi dihargai banget. Jadi dia merasa, saya merasa, jadi orang-orang yang dari berbagai bidang ilmu yang masuk konseling itu merasa disconnect lah ya dengan kehidupannya, dia pengen connect lagi. Ada dokter, ada akuntan gitu. Nah itu petarung-petarung semua yang seadanya gitu. Dan saya makan princessnya yang tiba-tiba dialungkan ke Allah ke bukit gitu. Ya Allah, taruh kemana-mana pas di Putrajaya gitunya, kemana-mana ke mobil, ke warung ke teuing gitunya, tiba-tiba jebel ke bukit gitu. Tapi akhirnya berkenalan dengan mereka ya Masya Allah gitu ya. Terus lebih merasa, oh ini pendidikan Allah, ternyata bercerai itu tidak hina. Ternyata bercerai itu adalah satu peluang kita memperbaiki diri. Tanpa kita harus menjelekkan si X ya, biar aja dia mah dosanya, kecuali memang dia punya salah mah harus diproses ya, punya kesalahan harus secara hukum harus gitu, untuk memberi efek jerah. Tapi untuk proses kitanya mah kita aja fokus gitu. Nah kemudian kan saya sama Allah sekarang dikembalikan lagi nih mulai ya. Itu kan juga waduh gitu ya, tadinya ada nggak ada, akhirnya ada deui, itu kan juga ada ujian-ujian dan ternyata kalau punya semuanya tidak dimanfaatkan untuk kebersyukuran itu tetap aja galau gitu kan. Jadi kemarin waktu saya dulu serba ada gitu ya, ternyata kurang manfaat.
jadi saya tuh nggak tahu bahagia itu apa, tapi memang kan belum tahu ilmunya. Nah, dengan adanya ilmu yang didapatkan ketika saya tuh nggak punya apa-apa di Bukit Dago, hanya punya anak dan diri saya gitu ya, akhirnya Allah memberikan harta yang luar biasa, yang akhirnya wah ini dia ilmu tuh ternyata semewah ini gitu ya. Nah, setelah dapat harta ini, sekarang sama Allah dititipin lagi nih, ayo kemana? Nah, ini sekarang masih on the way juga, ternyata tidak mudah ya, apalagi mengedukasi sahabat-sahabat Indonesia ya, yang memang secara ekonomi masih berat ya. Jadi memang beda sama Malaysia, kan secara ekonomi mereka udah settle ya, jadi mereka tuh udah ready gitu menerima ilmu karena perutnya udah kenyang gitu kan logikanya ya. Kalau perut kita kenyang ini pasti jalan, tapi kalau ini masih lapar itu mau disedikit. Jadi saya mah maklum aja lah, nggak apa-apa. Kayak sekarang saya kan pengen nyenengin ibu-ibu single mom ya, terutama yang dari Bala Indah itu satu desa cerai semua. Ya, kok bisa? Satu desa. Kebanyakan maksudnya. Iya. Jadi yang masuk di grup itu satu desa, satu keluarga. Itu satu kayak keturunan gitu loh. Jadi saya kayak ada perasaan bisa gini ya, saya ingin mengubah, tapi kan memang tidak bisa dipaksa ya kan ya. Nggak apa-apa. Jadi memang saya berdoa ke Allah, ya Allah, saya mengisi perutnya mereka dulu gitu ya, baru nanti ininya kan bisa jalan gitu. Karena saya ngalamin kalau lagi lapar mesti bisa mikir Tidak suka dulu. jadi ya Allah tolong buat saya kaya raya gitu. Ini sebenarnya tapi nggak cuma itu, kirimkan pasukannya untuk membantu karena tidak mudah loh. Ngajakin temen juga, saya tuh udah dikibulin berapa orang ya udah boncos terus kan. Untuk maksudnya kan saya tuh pengen memajukan Indonesia dari bawah ya, dikibulin sama orang desa ini satunya udah dikibulin sama orang kota sama yang berpendidikan gitu ya. Ya Allah ya, ini bahwa ingin menuju Allah ya, dan saya kan udah punya semua ya Allah. Saya ingin orang Indonesia sih ngerasain apa yang saya rasain gitu, bahwa Allah dan ilmu itu ternyata yang paling membuat bahagia, dan ingin membuat banyak orang itu bisa menikmati apa yang mereka dapatkan dengan cara memanfaatkannya. Tapi segini susahnya ya Allah gitu ya tapi ya nggak apa-apa gitu, dimulai aja gitu. Kayak sekarang hanya segini ya kan, dari yang ini nanti cerita merenya cerita dan cerita ke masing-masing, cerita ke rumahnya, ke apa masyarakatnya sekitar, nanti juga lama-lama juga. Dan mudah-mudahan juga yang hari ini kan tidak hanya hari ini ya, tapi bisa nyambung nanti mungkin lihat hasilmu yang lainnya, terutama yang saya menarikkan tentang kedukaan ya kan ya, mengubah kedukaan menjadi sesuatu yang membuat menghidupkan hidup gitu ya. Kan saya juga lagi belajar tentang kedukaan nih. Ada tuh yang lagi viral ya kan, yang kafani itu, pada tahu nggak yang jualan kain kafan yang viral di TikTok itu kan gaya dakwahnya itu edukasi orang tentang kematian tapi lucu gitu loh, bahwa ya memang hidup tuh sebegini aja. Rumahnya di sini ternyata, kantornya tuh dekat sini. Jadi bahwa meninggal itu sesuatu yang pasti ya, bahwa semua kesulitan hidup yang lain itu cuma bercanda aja gitu. Yang lebih serius ini kematian. Jadi saya kan nanti pengen banget katanya kalau nanti mungkin juga ada yang harus diregulasi dulu ya, yang proses yang meninggal kemarin ketika udah terurus semua, dapat insight yang luar biasa, berbagi lagi sama kita gitu ya, bagaimana ilmu-ilmu itu bisa membuat kita ini semangat terus. Bayangin aku tuh waktu aku kan jadi pertama sebenarnya kita udah sering kontak ya waktu di GL ya, tapi pada lalu ketemu teh pas lagi di rumah sakit. Kan aku tuh yang nengok ceritanya ya, malah aku yang sembuh. Aku tuh lagi stres karena pendidikan caregiver itu udah kayak oleng banget ya. Terus nengokin teteh, maksudnya kan nengokin yang sakit, malah kan jadi saya yang sembuh. Tapi harus gilir gitu. Ternyata yang sakitnya ceria, energi positif. Saat itu suaminya itu lagi nggak bisa bicara ya, tapi udah kayak santai aja gitu bengong. Ini kan orang atau bidadari gitu. Dicabak kok masih orang. Jadi mudah-mudahan nanti kalau udah apa ya, kan perlu waktu ya menghadapi kedukaan.
Jadi teteh juga boleh nangis gitu ya. Kalau nangis udah warak itu bisa bercerita sama kita bagaimana mengurus ibu gitu ya, bagaimana mengurus suami. Biar kita juga ya, terutama saya nih mengurus orang tua dua itu dapat energi gitu dan mengurus suami gitu ya. Ya itu ya, mengurus suami yang sehat juga ada lumayannya gitu. Ngurus yang sehat lebih susah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berbagi lagi di sini mungkin ya. Apalagi nanti teh katanya mau ada rencana pindah ke Bandung gitu ya? Enggak. Pengen sekarang ada. Saya bakal di Bogor. Tapi masih di Bandung kan rumah itu Rumah orang. Iya. Lalu kalau ada rezekinya ke sini bisa mampir lagi berbagi di sini. Iya ya, karena udah ada nih mungkin segitu aja dari saya dan kalau ada pertanyaan kita dekat aja dulu kali ya. Kalian sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. Oh, udah mau pulang kuliah. Oh iya. Mak tuh di itu aja catatnya. Enggak salah ini udah jadwalnya lumayan. Mau ngejemput adik di Jakarta, terus ada agenda adik. Oh, Jam mau berapa di home nanti malam Oh iya, mau haji. nanti malam. Umroh. Oh iya. Jadi adik saya yang berdua ini kan belum ketemu sama adiknya. Terus saya Iya, bilang, adanya dia mau langsung ke tempat jemputan nganterin, sedangkan Iya. saya isi di sini jatuh secara sebutan. Udah sama saya dijemput aja. Jadi sekarang dijemput ke rumah adik. Oh, Jadi malah dia kata saya gimana ya di Bandung belum ketemu, yang di Bogor udah ketemu. Nah, itu biasa ribet. coba bentar aku tanya. Gak ada ininya, lupa aku tuh belum nyiapin buat Pepe makanan. Ini dibagi ini aja dikasih. Oh, aku juga. Nanti nggak langsung. Rumahnya tuh di mana aja? Saya daerah sini. Dekat. Ibu di mana? Di Marga Luyu, Marga Cinta. Keluarga cinta. Paling jauh. Paling jauh. Jam itu di mana? Galenda yang arah ke Banjaran. Oh. Tadi jam berapa di rumah? 10.15. Ibu dari Nyampe sekarang ada Ikut di transport. Kenapa? Oh, di Anya udah ya, Kak. belum Rumah mah di saya tuh ada teman sekali sekalian kasih Taman Sari. Oh, ini aja sekalian ini. Namanya. Cuma di Sawahin rumahnya sekarang kan nggak ada orang ya. Kebetulan sama adik yang mau umroh itu sekomplek. Nah, karena anak-anaknya sekolahnya di dalam gang, jadi malah lagi sering tinggal di rumah ibu. Jadi rumah dia yang kosong. Jadi cuma keisi Sabtu Minggu karena suaminya kerja di Bekasi. Jadi Sabtu Minggu suaminya pulang, ya baru ke rumahnya di Taman Sari. Istirahat sampai Jumat kan di rumah. Sekarang mau pergi mah nggak pulang-pulang. Dan anaknya dititipin ke teteh. Sekarang udah nggak ada orang tua ya. Tapi ya tanggung jawab lah anak pertama makanya kesini. Karena kan disuruh sama Rita ke papa aku kan gitu. Bagian aku tanggung jawab lah anak-anak aku sama siapa. Ya walaupun sama kakak sepupu ada uangnya mah ya walaupun uangnya. Yang penting ada gitu kelihatan anak kayaknya anak kan lagi tenang. Sama-sama tarung kita semua ya. Iya. Ya, Dari minum ya. Ibu ayu. Jadi nanti teh rencananya teh di Ciwidey mau dibikin apa kayak ini project manajernya jadi lupa namanya Palm and Beverly. Bak kayak Jadi kayak pusat healing gitu loh. di Ciwidey. Mana Ciwidey? Di mana Jelak deh suka genteng yang Genteng. Kalau cakep Cigadung Genteng. cakep Di daerah Pasir Jambu. Oh masih jambu lawan. Pasir Jambu terus ke daun batu Itu sih. masih jambu mas sebelum tahun lalu itu. Iya, masih di bawah sih itu. Ayo bisa orang Ciwidey. Oh, masya Allah. Mantap aja. Ini mudah-mudahan untuk tarung sejati ya, yang kan kalau di Albatnya kita teh menanjak hidupnya ya. Kita teh hal yang paling sukar itu membebaskan budak dari perbudakan. Budak sejati itu kan dari hawa nafsu kan. Kita harus bebaskan dengan cara nanjak dulu gitu. Nanti dilepasin semua di sana. Dilepasin semua di sana. Nanti itu mah next lagi kita ngobrol-ngobrolnya. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu harus sehat ya anaknya juga sehat. Betul.
sendoknya. Ada di atas. Aduh teteh. Ini teh mau di ya. N-nya gimana ya? Enggak. Oh Ya. ya. Pakai ininya. Pakai covernya.